Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi query. Ini adalah satu function yang cukup powerful, bisa dimanfaatkan untuk beberapa tujuan. Dan kita lihat aja bentuknya. Secara umum, bentuk query-nya itu adalah terdiri dari dua unsur utama, yaitu daerah mana sebagai sumber datanya, kemudian apa perintah query-nya. Dalam hal ini perintah query yang dipakai hanya satu jenis, yaitu pakai perintah select, dan yang digunakan untuk memilah data yang dari sejumlah data yang ada. Baik, untuk sumber data yang ada, ini kita boleh kasih nama dulu. Bapak ambil contoh, kita lihat ke AS15 yang digunakan untuk pengujian kemarin. Sebagai contoh, misalnya Bapak kasih daerah daerah dari A2 ini sampai ke kolom M di sini. Kemudian Bapak blok sampai ke paling bawah. Katakan daerah ini kita kasih dengan nama data siswa 1 ya, supaya kelihatan beda dengan nama worksheet yang sudah ada. Bapak kasih nama data siswa 1. Cara memberikan nama kita bisa gunakan namebox ini. Jadi setelah kalian blok, klik ke bagian namebox, ketikkan namanya, enter ya. Ini untuk memastikan perubahan namanya. Nah, maka data siswa 1 ini digunakan untuk mewakili daerah A2 sampai M2 352 ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan penggunaan perintah query bisa digunakan di worksheet manapun selama masih dalam satu file ya. Nanti kalau untuk pindah file ada teknik terpisah. Oke, dalam hal ini kita misalnya Bapak contohkan di sheet baru ya, ditambah sheet aja, sheet 2. Kemudian kita coba misalnya di A1 ataupun di cell yang mana terserah kita. Bapak gunakan perintah query. Kemudian kita ketikkan tadi namanya adalah data siswa 1 ya, yang tadi kita berikan, koma. Nah, ini langsung diikuti perintah query-nya. Nah, perintah query-nya harus diapit dan tanda petik karena itu adalah teks, oke. Nah, di dalam inilah perintah yang kita pakai salah satunya adalah perintah select ya, yang dipakai sebentar yang select itu. Nah, perintah select yang paling sederhana adalah select bintang. Artinya tampilkan semua data yang ada di data siswa 1 itu. Maka dalam hal ini akan menampilkan semua data yang ada di data siswa 1 yang tadi kita pilih dari A2 sampai M sekian itu. Dan dari baris pertama judulnya ini sampai ke paling bawah, yaitu 352 itu tadi. Ya, ini semua ditampilkan apa adanya. Nah, inilah yang kita bisa mainkan lebih lanjut dari fungsi query ini. Fungsi query salah satu misalnya digunakan untuk, contohnya misalnya kita hanya gunakan untuk memilah kolom tertentu yang mau ditampilkan. Kalau tadi kita langsung gunakan select bintang, artinya semua ditampilkan, semua kolom, semua baris ditampilkan. Nah, kalau sekarang kita mau memilah hanya kolom tertentu saja, kita bisa gantikan bintang itu dengan judul kolomnya. Ya. Jadi sebagai contoh dalam hal ini berarti kalau Bapak ganti tanda bintangnya dengan A, misalnya B, D, maka hasilnya akan tampil seperti ini. ABD yang dari mana? ABD itu sesuai dengan ABD yang ada di data siswa tadi. Di data siswa ini A itu adalah yang ini, dari kolom kelas ini semua. Kemudian yang B adalah nomor absen, dan D itu adalah namanya. Sehingga yang akan muncul di sini adalah kelas, nomor absen, dan nama. Semua data ditampilkan. Nah, ini sifat lebih fleksibel lagi, di mana kita bisa saja menukar-nukar urutannya. Katakanlah misalnya ABD, di depannya kita tambahkan E, ABD. Ya. Ataupun bentuk lainnya misalnya EC, ABD, dan seterusnya, maka tampilannya akan sesuai dengan yang kita minta. E dulu itu artinya jenis kelamin, kemudian baru nomor induk. Sekali lagi dia akan menyesuaikan dengan ABCDE yang ada di pada sumber datanya. Ya, E itu tadi jenis kelamin ini, kemudian kita minta C nomor induknya dan seterusnya. Oke. Baik, kemudian kita bisa lebih lanjut lagi penggunaan fungsi query ini. Selain untuk memilah kolom, kita juga bisa gunakan untuk menyaring baris. Nah, di sini ditambahkan perintah where. Oke. Ini untuk kalau tadi memilah kolom, sekarang memilah data yang ada per barisnya. Maaf, yang ini. Nah, sebagai contoh, misalnya Bapak mau tampilkan semua siswa kelas 10B yang perempuan saja. Bisa 10B saja itu. Oke, kita mau cari semua siswa yang dari kelas 10B. Maka dalam kasus ini kita
Katakanlah yang ditampilkan adalah memang 5 kolom ini, kita tambahkan perintah where. Bapak tampilkan lebih besar. Where. Jadi ini yang mau ditampilkan kolomnya A, B, D. Where, di mana yang kita inginkan adalah kolom A-nya, itu dalam hal ini si kelas itu ada di kolom A. A sama dengan misalnya 10x titik B. Okay. Nah, x titik B ini, ini harus diapit oleh, kalau di dalam rumus itu diperlakukan sebagai teks. Nah, cuma kita tidak apit dengan tanda petik ganda, karena petik ganda ini sendiri sudah mau mengapit perintah select ini sendiri. Maka XB ini diapit oleh petik tunggal. Jadi sebagai sub dari teksnya. Jadi yang mau dicari adalah tampilkan kolom E, C, A, B, D, di mana yang A-nya, kolom A-nya itu dari kolom kelasnya sama dengan 10B. Jadi ini adalah berupa ekspresi logika yang sudah pernah kita pelajari, di mana dia harus menghasilkan true atau false. Nah, hanya ketika true, datanya ditampilkan. Jadi kalau Bapak enter, maka akan tampil seperti ini. Semua 10B akan tampil. Oke. Sisanya kelas yang lain tidak akan ditampilkan. Ini disebut dengan selection. Oke. Kita bisa saja ganti ini dengan yang lain. Misalnya katakan Bapak ganti dengan 10H, enter, maka kita hanya minta menampilkan yang hanya 10H. Begitu seterusnya. Nah, seandainya kita ingin membuat yang lebih kompleks, katakan misalnya cari 10H yang laki-laki, 10H yang laki-laki. Maka di situ kita menggunakan logika N jenis kelamin itu ada di kolom E, kalau tadi ya. Kami terus E. Jadi kan tahu persis kolom mana yang digunakan untuk menyimpan data yang mau kita saring itu tersebut. Ya. Jadi misalnya jika E sama dengan kali yang laki-laki. Nah, laki-lakinya sekali lagi karena dia ada teks, kita apit dengan tanda petik, tapi bedanya adalah ketik dengan tanda petik tunggal, bukan petik ganda. Oke, jadi ini ada dua syarat. Syaratnya adalah A yang 10H dan E yang laki-laki. Perhatikan kata dannya tetap diketik di bagian tengah. Oke, seperti ini. Dan ini semuanya harus di dalam petik ganda. Oke, jadi perintah select-nya itu atau perintah query-nya sendiri harus dalam petik ganda. Baik, maka tampilannya akan dapat seperti ini. Ini berarti didapatkan semua laki-laki yang 10H. Nah, ini tentunya juga bisa campur dengan logika OR dan seterusnya. Katakan Bapak kasih tanda kurung di bagian ini, kemudian kita tambahkan, tampilkan yang 10H laki-laki, serta yang 10B laki-laki. Nah, maka logikanya kita gunakan tambah OR, ingat OR itu berarti menambah data lagi, atau kemungkinan lainnya apa? Misalnya adalah A sama dengan 10B, OR, N, ya 10B yang laki-laki juga, misalnya ini mintanya berarti E, kolom E, sama dengan. Perhatikan di sini Bapak ada kasih tanda kurung, ini karena akan diproses sebagai satu buah syarat, 10H yang harus laki-laki, berarti logika dan. Kemudian ini satu tanda kurung, artinya harus diproses duluan, 10B dan yang harus laki-laki, berarti 10B yang laki-laki, jadi harus logika dan. Nah, keduanya perhatikan digabung oleh logika OR, berarti yang 10H laki-laki muncul, 10B laki-laki juga muncul. OR itu ibarat menggabungkan dari dua input itu tampil sekaligus. Maka hasilnya seperti ini, jadi 10B muncul laki-laki, 10H juga muncul laki-laki. Nah, ini kira-kira contoh bentuk kasarnya penggunaan perintah select ini. Bentuk query ini ya, kalian juga bisa lakukan pengurutan, jadi bisa sekaligus diikutin sorting. Sorting itu order by, diikuti dalam perintah ini berdasarkan data tertentu. Jadi ini digunakan untuk pengurutan data ya. Sebagai contoh, misalnya sini kita bisa lihat ini tampilkan 10H laki-laki, 10B laki-laki masih kecampur-campur aduk. Karena sesuai dengan data aslinya, dia akan cari mana yang ke 10B, mana yang ke 10H. Kalau ke 10H muncul duluan, berarti dia akan muncul duluan. Ya 10H yang laki-laki ya, dia cari 10H atau 10B yang laki-laki. Oh ini ketemu duluan, berarti ini yang muncul duluan. Kemudian ketika dia ketemu yang berikutnya, misalnya sini ada 10B laki-laki, berarti dia akan tampil lagi, begitu seterusnya. Ini contoh 10H, jadi urutannya sama persis seperti yang ada di sumber datanya. Nah, kalau kita ingin misalnya urutkan dong, dikelompokkan dong 10B, 10B, 10H, 10H, terus terpisah, artinya kita menggunakan
bisa minta lakukan pengurutan. Jadi dalam hal ini kita tambahkan perintah order by. By apa? Misalnya dalam hal ini by sesuai dengan kode kelasnya. Kode kelasnya itu adalah di kolom A. Kalau Bapak tambahkan order by A, ingat A itu adalah kode kelas, maka hasilnya ada seperti ini. Jadi tampilkan 10B dulu, kemudian baru 10H. Kenapa 10B dulu? Karena ingat dari segi urutan abjad, B duluan lebih kecil, baru H. Kalau kita ingin 10H dulu baru 10B, maka kalian bisa tambahkan order by A-nya ditambah dengan perintah descending. Des itu bahasa kata descending, artinya diurutkan dari besar ke kecil. Atau kalau dari abjad berarti dari Z ke A. Kalau tanpa kata descending, maka yang digunakan adalah jenis ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Ya, dari urut abjad A ke urut Z, itu ascending. Nah, sekali lagi kalau Bapak tambahkan descending berarti kebalikannya dari besar ke kecil, atau dari kalau abjad berarti dari Z ke A. Nah, dalam hal ini berarti 10H dulu baru 10B. Oke, ini bentuk dasarnya untuk query-nya ini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, penggunaan query ini selain menggunakan operator tadi pembanding sama dengan, kita juga bisa menggunakan simbol tidak sama dengan, atau ini simbol tidak sama ada kemungkinan bisa dipakai. Kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, itu semua bisa digunakan pada bagian select well ini, ya, pada pembentukan ekspresi logikanya. Nah, selain itu operator boolean yang tadi sudah kita contohkan, and, or, dan not itu juga bisa pakai. Dan kan juga bisa coba dengan yang namanya is null, kalau kosong, kalau datanya ada yang kosong, tidak diisi sama sekali, kalian bisa minta cari yang is null. Oke. Sebagai contoh, mungkin ada data yang kosong, sepertinya tidak ada data kosong, maaf, jadi tidak bisa Bapak contohkan. Untuk bentuk lainnya, itu ada pakai operator like. Like itu, jadi kita bisa mencari berdasarkan wildcard karakter. Oke, kata wildcard ini hampir seperti yang di count if atau sum if. Jadi misalnya kita cari semua yang contohnya misalnya namanya diawali huruf A. Maka dalam kasus ini Bapak contohkan kembali sini, atau misalnya Bapak bikin query baru di kolom G saja, tidak mengulang-ulang yang sebelumnya. Ini Bapak tambahkan query. Yang kita gunakan adalah data siswa 1. Kemudian misalnya Bapak tambahkan select kolom A, B, D, E misalnya, where namanya itu ada di kolom D, ya, nama itu ada di kolom D. Berarti Bapak akan tambah where A, B, D, E, where D-nya diawali dengan misalnya huruf B. Semua yang diawali huruf B. Nah, kita bisa gunakan B persen. Persen itu artinya terserah, apa aja boleh. Yang didapatkan adalah semua yang namanya D itu, ingat sekali lagi, D itu adalah kolom di sini, di sumber data D itu adalah nama. Namanya diawali dengan huruf B. Ini contoh hasilnya. Ya. B depannya, belakangnya terserah. Oke. Nah, kalau untuk menggantikan satu huruf, maka kita gunakan yang underscore. Contoh misalnya dalam hal ini, Bapak minta cari yang huruf keduanya B. Maaf, ini Bapak pakai tidak ketemu. Atau mungkin Bapak cari yang misalnya huruf keduanya adalah A. Kita coba cek, ada? Ya, huruf keduanya A. Maka dia akan munculkan seperti ini. Okay. Underscore A bintang, artinya ada satu huruf di depan, terserah apa. Kemudian huruf keduanya A, sisanya bebas. Ya, persen itu artinya bisa mewakili jumlah karakter atau tidak ada karakter sama sekali. Kalau underscore itu mewakili satu karakter. Apa saja boleh. Nah, kira-kira akan dapat jawaban seperti ini. Marika, karena A-nya di 2, Mary, Narcissus, Handi, dan seterusnya. Oke, itu basic untuk tentang query. Saya akan kalian coba untuk latihannya yang ditampilkan di slide 14 ini.